Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak kelas 10 kalian sehat semua? Mudah-mudahan kita semua dalam kondisi sehat dan mari kita sama-sama selalu menjaga kesehatan kita semua ya. Supaya kita selalu tetap eksis dalam mengikuti pembelajaran yang didapatkan dari guru-guru kita. Baik, nah sekalian, hari ini Bapak akan menyampaikan materi tentang pergaulan bebas dan larangan berbuat zina. Bapak kalian, di situ ada beberapa gambar yang Bapak buat, ya. Buanglah pacarmu pada tempatnya, tidak sebersihan iman, ya. Dan buanglah pacar Anda pada tempatnya, ya. Mantan tak dipakai lagi, sila buang pada tong sampah yang berdekatan, organik, non-organik, atau mantan yang mana tuh. Terus baca stop. Nah, terus jadi apa sih pergaulan bebas itu? Ya, pergaulan bebas mungkin kalian juga sedikit memahami apa itu pergaulan bebas. Tapi secara keilmuan kita sama-sama pelajari tentang apa itu pergaulan bebas ya. Jadi pergaulan bebas itu adalah pergaulan bebas salah satu bentuk perilaku menyimpang yang mana dalam arti bebas yang dimaksud melewati batas-batas norma yang ada, itu norma agama yang jelas banyak dilanggar ya. Nah, pengertian pergaulan bebas menurut agama ialah proses bergaul dengan orang lain terlepas dari ikatan yang mengatur pergaulan. Pergaulan bebas tertuang dalam surah An-Nur ayat 331 bahwa hendaknya kita menjaga pandangan mata dalam bergaul. Tuh ya, jadi pengertian pergaulan bebas. Nah, ciri-cirinya apa? Pertama, penghamburan harta untuk memenuhi keinginan seks bebas. Nah, ya. Ya banyak lah ya, gitu ya. Orang menghambur-hamburkan harta uangnya untuk memenuhi kebutuhan biologisnya, gitu ya. Ini dengan membayar pekerja seks dan sebagainya. Terus terjerat dalam pesta hura-hura dengan menggunakan obat terlarang. Gitu. Ya, ini sering terjadi ya. Narkoba, minum-minuman dan sebagainya. Terus ada perilaku yang tidak baik, pakaiannya terbuka, ya jelas pakaiannya itu ya jauh daripada pakaian yang disyariatkan Islam, ya. Pakaiannya ngetat, bahkan banyak terbukanya, ya. Penyebab dari pergaulan bebas kurangnya perhatian dari orang tua, karena mungkin faktor penyebabnya ini orang tuanya tersibuk, kurang betul memerhatikan anak, ya, kurang dalam pendidikan anaknya, jadi ya, itu anak berperilaku kurang baik ya. Penerimaan dalam kelompok kurang salah ya, kita dalam memberi teman itu salah. Terus kurangnya akidah atau keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dampak dari pergaulan bebas, bahaya dari pergaulan bebas adalah seks bebas. Ketergantungan obat, menurunnya tingkat kesehatan, meningkatkan kriminalitas, banyak ya sekarang orang pengen memenuhi kebutuhan seperti obat, dia harus melakukan kejahatan gitu ya. Karena ketergantungan dengan obat, dia harus melakukan kejahatan. Itu dampaknya itu ya. Nih, merenggangkan hubungan keluarga, menyebarkan penyakit, menurunnya prestasi, dan tentunya berdosa. Itu dampaknya dari pergaulan bebas. Nah, jenis-jenisnya apa? Ya, narkoba. Ya, sekarang ini narkoba ini mulai jalan ya. Pas sampai anak-anak SD udah ada sebagian dari anak sudah mengkonsumsi narkoba. Nah, kita sebagai anak jangan sekali-kali ya mengenal apa itu narkoba ya, karena bahaya sekali bagi kesehatan kita ya. Nah, jadi terus seks bebas juga suatu hal yang sering terjadi ya. Ini adalah hubungan seksual di luar ikatan pernikahan, baik suka sama suka atau dalam dunia prostitusi ya. Ini terutama melalui jalur pacaran ya, jalur pacaran sebagainya ini banyak yang dilakukan bahkan dari usia-usia anak SD sampai kuliah tuh lagi marak ya seperti ini. Itu karena
Nah, alasannya apa? Mereka melakukan seperti itu karena cinta, karena suka dan sebagainya itu. Padahal itu hal yang dilarang dalam agama, ya perlakuan seperti itu dan seharusnya itu dilakukan setelah adanya akad pernikahan. Apa upaya pencegahannya? Pertama, keluarga sebagai sekolah pertama, jelas keluarga dulu, ya. Keluarga dulu sebagai orang tua harus memiliki perhatian penuh pada anak-anaknya, ya. Jangan terlalu banyak sibuk di luar rumah sehingga anak-anaknya tidak diperhatikan. Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal, kalau sekolah kan memang terbatas ya, hanya dari pagi sampai jam 1, jam 3, tapi yang paling banyak adalah di rumah ya. Masyarakat sebagai polisi sosial. Jadi masyarakat juga punya peranan penting dalam hal ini. Jangan berdiam saja ketika ada suatu kegiatan kemungkaran ya. Terus larangan pergaulan bebas dalam perbuatan zina dalam Al-Quran adalah surah Isra, ya pesan yang terkandungnya adalah larangan mendekati zina, wala taqrabuz zina ya. Ini merupakan perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk ya. Terus dalam surah An-Nur ayat 24 adalah perintah bagi Allah untuk mendera pezina perempuan dan pezina laki-laki masing-masing 100 kali didera, ada derajat ya. Nah, itu. Dan pasalnya hukumnya harus dilihat oleh banyak orang muslim ya. Nah, terus etika pergaulan Islami dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW bersabda, janganlah seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita yang bukan mahramnya. Dan janganlah seorang wanita berpergian kecuali bersama mahramnya. Jika dua orang berbeda jenis kelamin berduaan halawat, maka yang ketiga adalah setan. Itu etikanya. Dan menerapkan akhlak mulia, ya, pertama menjaga pergaulan yang sehat, ya, menjaga aurat. Di bab sebelumnya tentang menggunakan pakaian, yaitu kan, ya, Islami. Terus menjaga pandangan juga, menjaga kehormatan, meningkatkan aktivitas dan rajin berpuasa, meningkatkan pemahaman tentang Islam, ya, sebanyak kali lagi pelajaran Islamnya. Ya. Berpikir untuk masa depan hindari pergaulan bebas, ya kita berpikirnya masa depan kita. Kalau kita hari ini telah melakukan hal seperti itu, ya melakukan seks bebas, melakukan pergaulan bebas sebagainya, maka hancurlah masa depan kita. Maka kita harus berpikir bagaimana masa depan kita kalau sekarang telah melakukan perbuatan hal yang dilarang dalam agama ya. Membiasakan mengkomunikasi segala persoalan dengan orang tua. Jadi, komunikasi dengan harus penting ya. Larangannya ini tentang zina. Artian zina adalah melakukan hubungan biologis layaknya suami istri di luar dari pernikahan yang sah. Dalam pandangan Islam, zina merupakan perbuatan kriminal, jarimah yang sudah dikategorikan hukum hudud, yakni sebuah jenis hukuman atas perbuatan maksiat yang menjadi hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagiannya ada zina muson dan zina ghairu muson. Kalau muson itu zina yang dilakukan oleh orang yang sudah balik, berakal, merdeka, sudah menikah secara sah. Ya. Kalau zina ghairu muson, zina yang dilakukan oleh orang belum pernah nikah atau ya, belum pernah nikah ya. Nih, peringatannya dahulu umat Islam ramai-ramai berdakwah mengislamkan banyak orang. Sekarang banyak yang saling mengkafirkan seolah hendak memurtadkan umat. Hal yang mengarah perzinahan, memandang wanita yang bukan muhrimnya, menyentuh wanita yang bukan muhrimnya, berdoa dengan lawan jenis yang bukan muhrim atau lawat, dan campur baur antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Terus membuka auratnya itu biasa. Jadi pacaran itu merupakan pintu daripada untuk berbuat kemaksiatan. Itu makanya jauhilah pacaran. Dampak negatifnya menghilangkan wibawa dan kesucian diri, menyebabkan kefakiran materi dan non materi. Jadi orang yang berbuat zina itu bisa menimbulkan sulitnya mencari rezeki ya. Tuh. Jadi hati-hati ya. Jadi faktor penyebab sulitnya kita mencari rezeki itu adalah salah satu dari itu. Maka jauhi dari sekarang ya. Terserang penyakit mematikan, yaitu penyakit AIDS ya, sebagainya lah. Dan tambah lagi dengan Allah Rasulnya,
dan dikucilkan masyarakat, nasabnya tidak jelas karena anak hasil perzinahan tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya. Ya. Anak hasil zina tidak dapat dinasabkan kepada bapaknya. Hasil zina tidak berhak mendapatkan warisan. Nah, itu dampak negatifnya. Apa hukumannya? Hukuman terhadap pelaku zina muson ada dirajam, dilontari dengan batu sederhana sampai mati. Kalau yang belum pernah menikah, didera dicambuk sebanyak 100 kali ya, dan diasingkan. Nah, ini pandangan adalah asal muasal musibah yang akan menimpa manusia. Sebab pandangan itu akan melahirkan lintasan dalam benak, kemudian lintasan itulah yang melahirkan pikiran, dan pikiran itulah akan melahirkan syahwat. Dan dari syahwat itulah timbul keinginan, kemudian keinginan itu menjadi kuat dan berubah menjadi niat yang bulat, akhirnya apa yang tadinya melintas dalam pikiran menjadi kenyataan. Dan itu akan terjadi selama tidak ada yang akan menghalanginya. Oke, baik. Terima kasih anak sekalian. Sekian dari Bapak. Silakan oleh kalian dirangkum materinya ya dan dikirim di kolom komentar ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.